Kali ini kita akan belajar masih tetap tentang soal kecepatan, banyak variasi ya. Di video sebelumnya kita sudah belajar variasi lain. Di sini sekarang kita belajar tentang waktu. Ya, kalau kemarin belajar tentang karya, sekarang belajar tentang waktu. Salah satu bentuk yang kita bahas adalah seperti ini. Andi dapat menyelesaikan 3 kerajinan tangan dalam 2 hari. Ini kecepatan Andi. Sedangkan Bambang hanya dapat menyelesaikan 1 kerajinan dalam 3 hari. Ini kecepatan Bambang dalam bekerja. Yang ditanyakan adalah berapa hari yang diperlukan mereka berdua untuk membuat 22 kerajinan. Nah, di sini tentang kecepatan bersama. Silakan di-pause dulu, nanti kita cocokkan jawabannya. Baik, kita cocokkan jawabannya ya. Soal seperti ini sebetulnya sederhana. Kita sudah belajar di video sebelumnya. Rumusnya sama saja. Nih, kecepatan Andi dulu berarti. Kecepatan Andi itu berkaitan dengan banyaknya karya dibagi waktu. Itu kecepatan. Andi dapat menyelesaikan 3 kerajinan. Berarti karyanya 3. Dalam 2 hari berarti waktunya 2. Ini kecepatan. Bambang sekarang sama halnya. Bambang dalam 2 hari dia dapat menyelesaikan 5 kerajinan. Berarti karyanya 5, simpan di atas, dan waktunya 2. Berapa hari yang diperlukan untuk membuat 12 kerajinan jika dikerjakan oleh mereka berdua? Mereka berdua berarti kecepatannya digabung. Itu saja. Kecepatan mereka bersama berarti ini ditambahkan ini. Kecepatan bersama ini tambah ini. Nah, seperti itu. Penjumlahan biasa, karena bawahnya sudah sama, ya, penyebutnya sudah sama, maka tinggal kita jumlahkan saja atas. 3 tambah 5, 8. Sehingga kita dapatkan 8 dibagi 2 adalah 4. Itu kecepatan bersama mereka. Nah, sekarang berapa hari yang diperlukan untuk membuat 12 kerajinan? Ya, berapa hari berarti kita bicara tentang waktu. Rumus waktu apa? Rumus kecepatan kan ini, rumus waktu ini. Nah, kita simak ya, supaya mudah lihat visualnya. Ada sebuah segitiga, kita akan membagi 3. Ya, 3 tempat, begitu. Nah, yang paling atas diisi dengan karya, yang paling bawah diisi dengan kecepatan dan waktu. Ini rumusnya. Sehingga nanti akan mempermudah kita dalam menghafal rumus. Perhatikan, ada 3 tempat ya, 3 tempat, 1 karya, kecepatan dan waktu. Nah, untuk menghafalnya yang di bawah itu kecepatan. Dan ini mengejar waktu. Ya, dia mau janjian di bawah jam Big Ben ya. Dia mengejar waktu untuk mengingat yang ini, kecepatan waktu, yang di bawah kecepatan waktu. Ketika kecepatan dan waktu, maka kita akan menghasilkan karya. Begitu. Ini untuk menghafalnya. Ya, caranya bagaimana? Seperti ini penerapannya. Yuk. Kalau ditanyakan karya, rumusnya apa? Nah, karya yang ditanyakan, kita tutup berarti karya, apa yang kita lihat? Kita lihat kecepatan dan waktu sejajar, maka rumus karya adalah kecepatan kali waktu. Demikian. Gampang kan? Nah, sekarang kalau ditanyakan kecepatan, rumusnya apa? Nah, kecepatannya kita tutup. Apa yang dilihat? Karya dan waktu. Karya di atas, waktu di bawah. Ya sudah, karya di atas, waktu di bawah. Demikian. Lalu ditanyakan apa sekarang? Misalkan rumus waktu apa? Rumus waktu juga sangat gampang, waktunya ditutup. Apa yang kalian lihat? Yang dilihat adalah karya dan kecepatan. Karya di atas, kecepatan di bawah. Tulis aja yang seperti dilihat. Karya di atas, kecepatan di bawah. Ini rumus tentang karya, tentang kecepatan, dan tentang waktu. Sangat gampang kalau kita hafal
segitiga ini. Yuk kita terapkan ke soal tadi. Nah, yang ditanyakan apa? Berapa hari, berarti waktu. Rumus waktu apa? Ini coret, berarti karya dibagi kecepatan. Demikian. Nah, karyanya berapa? Berapa hari yang diperlukan untuk membuat 12 kerajinan? Berarti karyanya yang ditanyakan adalah 12. Kecepatannya yang bersama 12 dibagi 4, 3. Jadi jawabannya adalah 3 hari. Sesederhana itu. Ya, diulangi ya. Kecepatan mereka bersama dihitung dulu, kemudian masukkan ke rumus ini, selesai. Ya. Untuk memantapkan silakan di pause dulu, kemudian dicoba tipe yang kedua ini, nanti kita cocokkan jawabannya. Disebut tipe 2 karena ada variasi dalam perhitungan. Prinsipnya sama. Yuk kita cocokkan jawabannya. Andi dapat menyelesaikan 3 kerajinan tangan dalam 2 hari. Berarti ini kecepatan Andi. Kecepatan itu berarti ya karya dibagi hari. Ini karyanya 3, harinya 2. Begitu, itu kecepatan Andi. Sekarang kecepatan Bambang. Bambang dapat menyelesaikan 1 kerajinan dalam 3 hari. Berarti kecepatan dia itu 1/3. Berapa hari yang diperlukan mereka berdua untuk membuat 22 kerajinan? Mereka berdua, berarti kecepatannya harus kita gabungkan. Kecepatan bersama mereka berdua, 3/2 ditambah 1/3. Nah, di sini penyebutnya berbeda angkanya. Tidak seperti di contoh 1. Contoh 1 ini sama, sehingga langsung aja dijumlahkan atas. Kalau berbeda begini, tidak boleh. Kita harus tempuh dulu langkah menyamakan penyebut. 2 kali 3, 6. Nah, pakai langkah itu. Ya. Kemudian, untuk di atasnya kita kali silang. 3 dengan 3, 3 kali 3, 9. Tambah, silang yang satu lagi, 2 dengan 1, 2 kali 1, 2. Sehingga tinggal kita gabungkan 11/6. Ini kecepatan bersama mereka. Ya, ini kecepatan bersama mereka. Kemudian ditanyakan berapa hari yang diperlukan. Berarti kita bertanya tentang waktu. Ingat, waktu itu adalah karya dibagi kecepatan. Karyanya yang ditanyakan itu 22 dan kecepatannya kecepatan bersama. Berarti yang ini. Karyanya 22 dan kecepatannya 11/6. Nah, di sini kita mendapatkan 22 dibagi sebuah pecahan. Ya. Di SMP, di SD bahkan kalian sudah belajar kalau pembagian begini bisa diubah menjadi perkalian supaya jadi mudah. 22 dibagi 11/6 kita mengubah menjadi 22 dikali. Memang boleh tadinya pembagi jadi pengali? Boleh. Asalkan apa? Konsekuensinya ada, yaitu ini dibalik. Tadinya 11 dibagi 6, sekarang 6 dibagi 11. Ditukar tempatnya. Ya, ini kan dari sini ya, 11 di atas, 6 di bawah. Nah, jadi dibalik. 11-nya di bawah, 6 di atas, bertukar. Karena ada proses 22 dibagi 11/6, kita ubah pembagian menjadi kali 22 dikali 6/11. Kenapa diubah menjadi kali? Supaya gampang menghitungnya. Ya. 22 dibagi 11 kan 2. Ya, sehingga ini dibagi ini 2, tinggal dikalikan 6. Ya. 2 kali 6, 12. Itu jadi gampang. 22 dibagi 11 dulu, hasilnya 2. Ya, kita tulis 2. Yang belum dihitung kan 6. Berarti kali 6, jadi 12. Jawabannya adalah 12 hari. Demikian. Ada soal yang bisa dicoba ya. Kuncinya dikasih 6 hari. Silakan di pause dulu, kemudian dicocokkan jawabannya. Ada 2 soal, ini soal pertama silakan. Kemudian ini soal kedua silakan. Ya, di pause dulu, dicoba supaya yakin sudah paham. Selamat mencoba.